everyone, nama saya Rika Trihayati dari kelas 6DP CKR dengan NPM 1910631070 Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 yaitu memahami potensi anak. Hal pertama yang kita akan bahas mengenai bab 2 ini yaitu mengenal potensi anak. Anak akan menggunakan kemampuan panca inderanya untuk merespon apa yang masuk ke dalam pikirannya. Mengenai hal ini, orang tua harus sangat memperhatikan perkembangan, daya pikir, dan kekuatan konsentrasi anaknya. Mana yang dominan? Dalam ilmu pengetahuan, ada 3 tipe manusia merespon informasi pengetahuan dan cara melakukan komunikasi. Dalam 3 hal tersebut, yang pertama adalah secara visual. Cara ini di mana manusia merespon informasi dengan kekuatan matanya atau penglihatannya. Dengan matanya, anak akan memasukkan semua informasi yang kelihatan oleh mata. Lalu, dia akan mendeskripsikan apa yang dilihatnya dan merekam kuat informasi ini di pikiran sadar dan di bawah sadarnya atau imajinatif. Maka orang tua dengan kondisi apapun mengupayakan cara visual bagi anaknya seperti mengusahakan anaknya duduk di barisan bangku depan dalam kelasnya. Juga menjaga agar mata anaknya jangan sampai terganggu mengupayakan vitamin dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih cara orang tua membangun motivasi pada anak dengan karakter seperti ini? Yaitu, ketika akan membangun motivasinya, maka perlu benda-benda yang berwujud seperti hadiah, kado, dan lain-lain. Yang kedua, secara auditori. Cara ini, penguatannya ada pada pendengaran. Sang anak akan banyak memperoleh informasi melalui telinga. Dia akan mendeskripsikan apa yang dia dapat melalui telinganya, bukan bentuk atau wujud, tapi efek dari benda tersebut seperti suara dan lain-lain sebagainya. Kondisi ini memungkinkan orang tua mengkondisikan sang anak pada suara. Semisal di kelas, diupayakan tempat duduk yang barisan keberapa agar suara guru terdengar. Hal lainnya, ketika orang tua ingin membangun motivasi, maka puji-pujian dan sanjungan akan membuat sang anak merasa nyaman. Pada urutan terakhir yaitu ada secara kinestetik. Cara ini adalah bagaimana anak merespon berbagai informasi melalui pengalaman berbuat konstekstual dan nyata. Sang anak akan sangat kuat merespon informasi dengan sentuhan. Terhadap cara ini, orang tua jangan segan untuk mengajak anak langsung melakukan praktek. Karena dengan cara ini dia akan merespon dan merekam kuat pengalaman sebagai pengetahuan. Untuk memotivasi anak seperti ini melalui sentuhan mengelus dengan penuh kasih sayang, maka akan membuat anak merasa nyaman. Yang dapat disimpulkan dari ketiga uraian tersebut, bila orang tua mengetahui dominasi panca indera sang anak, langkah selanjutnya adalah membuat program tindak lanjut pendidikannya dan mendesain cara belajarnya dan mengarahkannya melalui suasana rumah. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tipe-tipe kepribadian. Orang tua bertanggung jawab memberikan contoh yang baik karena orang tua adalah teladan atau role play. Pola asuh yang diberikan orang tua menjadi pembentukan karakter dan sifat-sifat lainnya. Karakter ini yang berujung kepada kepribadian yang sang anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara berpikir, bersikap, dan berperilaku. Orang tua harus tahu kepribadian anaknya dulu nih, sehingga bila sudah tahu maka amat mudah untuk mencari solusinya. Sebagai orang tua, kita harus memahami sang anak. Jangan buru-buru menjustifikasi anak yang susah diatur, nakal, atau cap negatif lainnya. Selanjutnya kita akan mengenal tipe-tipe kepribadian menurut Florence Littleworth, yaitu pertama ada tipe koleris. Tipe ini di mana anak suka melakukan pekerjaan sesuka hatinya, karena menyukai tantangan, menjadi manajer diri sendiri tanpa butuh orang lain. Setiap pekerjaan to the point, menghindari bertele-tele. Visioner senang dipuji dan tidak mau di bawah, apalagi disuruh-suruh orang. Ingin menjadi penentu setiap keputusan atau kebijakan selalu berorientasi pada hasil kesempurnaan setiap pekerjaan. Berkomunikasi dengan anak yang mempunyai tipe kepribadian ini, maka orang tua dalam memberikan informasi langsung to the point, singkat dan spesifikasinya jelas. Setiap informasi upayakan jangan sampai diulang-ulang ya. Mengawali pertanyaan, cukup menggunakan kata apa dan bagaimana. Ketika memberikan pernyataan, maka harus logis dan masuk akal. Di samping itu, buat diri kita lebih berharga di mata mereka. Serahkan keputusan apapun sebagai bentuk memberikan mereka tantangan yang baru.
Selanjutnya kita akan mengenal tipe sanguinis. Tipe ini menjelaskan bahwa anak lebih suka menjadi bagian-bagian dari sebuah kelompok, senang kegiatan sosial apalagi yang menyenangkan hatinya. Sikapnya selalu ingin jadi pusat perhatian dan penuh kejutan, menjauhkan masalah atau terlibat konflik, senang bersama-sama dengan orang yang sepaham dan sepemikiran dengannya. Berkomunikasi dengan anak yang tipe seperti ini, orang tua harus senantiasa membuat suasana rumah dan suasana hati penghuni rumah hangat dan menyenangkan. Lebih banyak mendengarkan dan jangan menyela, karena tipe ini senang mencurahkan isi hatinya. Lebih seringlah membimbing mereka dengan kesabaran yang tinggi karena biasanya tipe ini mudah lupa. Tipe ini juga suka akan popularitas, maka bila ada kesempatan puji atau sanjunglah, apalagi di depan orang banyak sebagai bentuk penghargaan akan prestasi yang diraihnya. Selanjutnya kita akan mengenal tipe phlegmatis. Tipe ini di mana anak suka mengerjakan hal sulit dengan cara-cara yang praktis dan mudah. Tidak ambil pusing, suka ketenangan dan kedamaian. Berusaha menjauhkan pertentangan, apalagi debat dan senang menyendiri. Bekerja berdasar urutannya, tidak sekaligus dan siap bekerja sama dalam tim. Cara berkomunikasi orang tua terhadap dengan tipe kepribadian phlegmatis adalah tunjukkan ketertarikan padanya dan tunjukkan bahwa Anda siap. Menyetujui di awal sambil terus memantau hal-hal yang akan dilakukannya. Tetap bersabar, berkomunikasi dengan tipe yang suka kedamaian ini. Tidak sembrono dan berikan waktu yang cukup, berikan keyakinan yang kuat bahwa mereka mampu dan bisa melakukan. Yang terakhir kita akan mengenal tipe melankolis. Tipe ini menggambarkan anak yang suka kesempurnaan, selalu ingin rasa yang benar, menyukai ide-ide dan saran yang praktis, tapi suka akan rutinitas yang konsistennya tinggi. Sikap yang kurang terpuji dari tipe ini adalah si anak mudah khawatir dan cemas, maka jauhkan dari konflik dan hal-hal yang tidak ada kepastiannya. Bagusnya tipe ini si anak selalu menyelesaikan pekerjaannya. Berkomunikasi dengan anak-anak tipe ini adalah menyiapkan data dan fakta yang jelas dan akurat, seimbang dari sisi positif dan negatifnya. Tepati janji yang pernah dia ucapkan. Anak tipe cenderung berpikir dengan kalimat mengapa. Orang tua jangan membuat perubahan mendadak dan jauhi yang namanya surprise. Bila memuji, cukup secara pribadi dengan sikap yang tulus, dan bila memerlukan jawaban, maka berilah jawaban yang detail, ilmiah, dan berbobot. Sebagai orang tua, perlu mengasah, mengasuh, dan mengasihani dalam pembentukan kepribadian bagi anak-anak tercinta dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Bukan lantas menyerahkan pembentukan kepribadian anak-anaknya di sekolah. Kalau dihitung waktu, maka waktu yang lebih banyak di rumah. Di sekolah hanya beberapa jam saja. Kepribadian anak amat dipengaruhi faktor isi keluarganya, lingkungannya, dan dunia sekolahnya. Kesimpulannya adalah, orang tua harus terus memperhatikan dan memahami kepribadian buah hati tercinta sebagai bekal menuju masa depannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching and your attention. See you!